Om Swastiastu. Halo teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oh ya teman-teman, pernahkah kalian membeli satu biji kentang dengan harga yang terus meningkat? Dengan terus meningkatnya harga kentang menunjukkan bahwa nilai uang itu sangat rendah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh terjadinya inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bertanya, apa itu inflasi? Nah, jadi inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang instrumen dan bentuk kebijakan moneter dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video pembelajaran ini. Instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif terdiri dari yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar modal. Yang kedua, rasio cadangan kas, yaitu Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Sedangkan Bank Umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Dan yang ketiga, tingkat bunga diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral kepada Bank Umum ketika Bank Umum melakukan pinjaman uang kepada Bank Sentral. Instrumen yang kedua, kebijakan moneter kualitatif, diantaranya satu, kebijakan kredit selektif dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi. Pemberian pinjaman harus benar-benar dilaksanakan dengan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, kapital, dan condition of economy. 2. Himbauan moral, yaitu cara yang ditempuh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kebijakan moneter. Adapun bentuk-bentuk kebijakan moneter dapat dibagi dua, yaitu kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan moneter uang ketat adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan tujuan mengendalikan tingkat inflasi agar inflasi tidak terlalu tinggi. Adapun cara Bank Sentral mengatasi hal tersebut, caranya adalah sebagai berikut. 1. Menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Bila tingkat suku bunga dinaikkan yang diikuti oleh naiknya tingkat bunga pasar, masyarakat cenderung memilih untuk menabung daripada meminjam uang di bank. 2. Menjual surat berharga, contohnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bila Bank Indonesia menjual surat berharga kepada Bank Umum akan membayar SBI tersebut kepada Bank Indonesia sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. 3. Menaikkan rasio cadangan kas. Bila Bank Indonesia menaikkan rasio cadangan kas, Bank Umum akan menambah simpanan uang mereka ke Bank Sentral, sehingga kemampuan Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat menjadi berkurang. Dan yang keempat, membatasi pagu kredit. Bila Bank Indonesia memperketat pagu kredit yang boleh dipinjamkan kepada masyarakat, peredaran uang akan bisa terkendali jumlahnya. Berikutnya, kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
Kebijakan moneter ekspansif kebalikan dari kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan dengan cara 1. Menurunkan tingkat suku bunga diskonto. Bila tingkat suku bunga diturunkan yang diikuti oleh turunnya tingkat bunga pasar, masyarakat cenderung memilih untuk meminjam uang di bank daripada menabung. 2. Membeli surat berharga. Contohnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bila Bank Indonesia membeli surat berharga dari bank umum, Bank Sentral akan membayar SBI tersebut kepada bank umum, sehingga jumlah uang beredar akan bertambah. 3. Menurunkan rasio cadangan kas. Bila Bank Indonesia menurunkan rasio cadangan kas, bank umum akan mengurangi simpanan uang mereka ke Bank Sentral, sehingga kemampuan bank umum untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang kepada masyarakat menjadi bertambah. Dan keempat, melonggarkan pagu kredit. Bila Bank Indonesia memperlonggar pagu kredit yang boleh dipinjamkan kepada masyarakat, maka peredaran uang di masyarakat bertambah jumlahnya. Baik teman-teman, agar lebih memahami materi yang sudah kita bahas, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Kebijakan moneter memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Apa dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian? Adapun dampak dari kebijakan moneter terhadap perekonomian yaitu 1. Mempertahankan kestabilan harga. 2. Menjaga agar likuiditas dalam perekonomian sesuai kebutuhan. 3. Melancarkan transaksi perdagangan. 4. Mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini yaitu instrumen kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter kualitatif, diantaranya kebijakan operasi pasar terbuka, rasio cadangan kas, dan tingkat bunga diskonto. 2. Kebijakan moneter kuantitatif, diantaranya kebijakan kredit selektif dan imbauan moral. Adapun bentuk-bentuk kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan tujuan mengendalikan tingkat inflasi. Adapun yang termasuk kebijakan kontraktif yaitu meningkatkan suku bunga deposito, menjual surat berharga, menaikkan rasio cadangan kas, membatasi pagu kredit. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Adapun yang termasuk kebijakan moneter ekspansif yaitu menurunkan tingkat suku bunga deposito, membeli surat berharga, menurunkan rasio cadangan kas, dan melonggarkan pagu kredit. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran saya kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar untuk kalian. Saya Nikadek Dwi Payani SE, Guru Ekonomi SMA Negeri 2 Semarapura. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.